Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-291 Rabu 16 Oktober tahun 2024. Bagian Alkitab untuk kita hari ini dipilihkan dari surat 1 Korintus 12 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan percaya bahwa oleh pertolongan-Mu kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman. Berilah kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu untuk mendengarkan dan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 18 dan 22, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan tema untuk mesbah penyembahan keluarga di hari ini adalah Allah tidak pernah salah menetapkan jalan hidupmu. Martin Luther King menulis satu kata bijak dari sekian banyak kata bijak yang sangat terkenal. Jika seorang menjadi penyapu jalan, ia harus menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menyusun musik, atau Shakespeare menulis puisi. Dia harus menyapu jalanan dengan baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan lewat dan berhenti sejenak untuk mengatakan, di sini ada penyapu jalan hebat yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Saudara bayangkan, Martin Luther King mensejajarkan seorang penyapu jalanan dengan Michelangelo, pelukis dunia yang amat sangat terkenal dengan mahakaryanya, atau Beethoven, penggubah musik klasik yang sangat terkenal sampai hari ini, atau Shakespeare, penulis puisi yang luar biasa hebat. Dan ia mensejajarkan penyapu jalanan itu dalam melakukan tugasnya seperti para seniman yang hebat-hebat ini. Meskipun ia tidak dikenal di seluruh dunia karena pekerjaannya adalah menyapu jalan. Tapi ia meminta agar ia melakukan pekerjaan menyapu jalanan itu dengan sungguh-sungguh seperti 3 orang yang sangat terkenal ini. Dan mungkin ia tidak akan terkenal seperti mereka. Tapi kelak orang akan mengatakan bahwa ia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Bahkan Martin Luther King mengatakan penghuni surga dan bumi akan berhenti di lisannya kelak ketika ia mati. Motivasi yang sangat luar biasa tentang penghargaan terhadap tugas dan tanggung jawab yang kelihatannya amat sangat kecil. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita perhatikan ayat 18 dan 12 dari surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus ini, secara khusus berbicara tentang fungsi dan tugas yang kelihatannya sangat kecil. Saya mencoba menghubungkannya dengan 2 fungsi dari manusia. Yang saya pahami pertama adalah fungsi yang diberikan oleh Allah bagi manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Fungsi ini adalah fungsi jenis kelamin atau fungsi seks. Manusia diciptakan hanya ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam fungsi seksnya tidak bisa ditukar karena telah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan sesuai yang Ia kehendaki. Hanya laki-laki yang memiliki penis dan sperma,
yang berfungsi untuk membuahi, dan hanya perempuan yang memiliki kandungan untuk hamil dan payudara untuk menyusui. Itulah fungsi manusia, laki-laki dan perempuan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu jika seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, maka haruslah ia mensyukuri fungsinya sebagai seorang laki-laki, menghargai dirinya sebagai seorang laki-laki. Demikian juga, jika seseorang dilahirkan sebagai perempuan, ia harus menghargai dirinya sebagai perempuan. Karena Allah telah menetapkan mereka, kita, sebagai laki-laki dan perempuan sesuai yang ia kehendaki. Allah tidak pernah salah menetapkan seorang lahir sebagai laki-laki, kemudian orang itu sendiri mau menjadi perempuan. Allah tidak pernah salah menetapkan seseorang lahir sebagai perempuan, kemudian ia tidak menghargai dirinya sebagai perempuan. Karena itu, yang pertama adalah, jika Allah telah menetapkan seseorang menjadi laki-laki, hargailah ia sebagai laki-laki. Dan jika Allah telah menetapkan seseorang sebagai perempuan, hargailah dirinya sebagai perempuan. Ini amat sangat penting bagi kita para orang tua, yang hari ini kalau punya anak laki-laki banyak, selalu ingin punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan banyak, selalu ingin punya anak laki-laki. Mari kita belajar untuk menghargai setiap anak, setiap kita sesuai jenis kelamin yang telah Tuhan beri. Sebab tidak seorang pun bisa menentukan jenis kelamin yang ia inginkan. Itu telah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun ada kemampuan dari para medis yang dewasa ini, dikatakan bahwa mereka bisa menentukan jenis kelamin yang diinginkan. Tapi jaminannya tidak 100%. Sebab Allah lah yang menentukan jenis kelamin. Dan Allah lah yang menentukan fungsi dari manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial dalam hidup tiap-tiap hari manusia laki-laki dan manusia perempuan. Jika fungsi seks tidak bisa ditukar, dalam fungsi sosial hidup tiap-tiap hari ada tugas-tugas yang dapat ditukar. Ada fungsi-fungsi yang dapat ditukar atau dikerjakan bersama-sama. Nah, kita dapat melihat dewasa ini, ada banyak perempuan atau ibu-ibu yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial yang dikerjakan biasanya oleh laki-laki, yang oleh masyarakat selalu dianggap bahwa itu pekerjaan laki-laki yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan. Misalnya kita menemukan ada banyak perempuan sudah dapat mengerjakan pekerjaan seperti sopir angkot, tukang ojek, nelayan, kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan fisik besar yang dapat mereka kerjakan karena secara fisik mereka sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau kita juga melihat ada banyak laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan rumah tangga. Dan ini, dewasa ini dalam hidup sosial dan pengetahuan disebut sebagai fungsi gender atau fungsi laki-laki dan perempuan yang bisa ditukar, yang bisa dikerjakan selang-seling. Kita juga menemukan ada banyak perempuan dapat bekerja mencari nafkah di luar rumah, dan ada banyak laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Karena itu yang kita butuhkan adalah, jika laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan, dan jika perempuan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan laki-laki atau bisa ditukar selain daripada fungsi seks tadi, maka haruslah pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan dalam keadaan saling menghargai, saling menopang. Karena Allah telah menentukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jika kita melihat dalam hidup sosial masyarakat hari ini, ada banyak perempuan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, maka bersyukurlah karena Allah memberi kekuatan, kemampuan
untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jika dalam hidup rumah tangga ada perempuan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga lebih besar dari suami, maka haruslah ia menghargai sang suami. Jika perempuan bisa menopang pekerjaan suami untuk mencari nafkah, maka haruslah ia menghargai suami sebagai kepalanya. Demikian sebaliknya, jika laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan atau pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga, maka ia harus bersuka cita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan sepenuh hati, seperti ia melakukannya sebagaimana Michelangelo, Beethoven, dan Shakespeare. Karena seorang penyapu jalan itu, ia mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengabdian. Seperti itulah juga kita diberi nasihat. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sehingga suami istri tetap saling menghargai, saling menopang. Demikian halnya juga dalam hidup sosial masyarakat. Jika kita diberi kesempatan menjadi pimpinan, jika kita diberi kesempatan menjadi orang yang lebih tinggi, lebih banyak mengambil tanggung jawab, maka kita harus menghargai orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi pekerjaan-pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Coba bayangkan, jika seorang manajer atau seorang kepala kantor, kepala dinas, tidak menghargai seorang pekerja cleaning service yang mengerjakan atau membersihkan toilet setiap hari, maka apa yang terjadi? Kelihatannya terlalu kecil, tapi kalau toilet itu bau, maka tentu saja sang manajer atau kepala dinas itu tidak akan nyaman melakukan pekerjaannya, sebab ia akan terganggu dengan bau yang tidak nyaman ketika ia akan pergi buang air kecil saja. Itu pekerjaan yang kelihatan sederhana dan sangat kecil. Dan juga, jika seorang pekerja cleaning service tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka ia tidak melakukan pekerjaan itu dengan dedikasi yang tinggi. Ia tidak akan melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Ia hanya akan mengeluh dan menggerutu, dan itu akan menjadi beban baginya. Karena itu, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, malahan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap lemah, yang paling kecil itulah yang paling penting dan paling dibutuhkan. Marilah setiap orang saling topang menopang, saling menghargai. Sebab demikianlah kita melakukan hukum Kristus. Sebagaimana dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua dituliskan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus di sini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami dengan kekuatan kuasa Rohul Kudus-Mu, supaya kami sanggup menjalankan fungsi dan tugas kami sesuai yang telah Engkau tentukan bagi kami dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusan, seperti pesan Martin Luther King bagi seorang penyapu jalanan. Amin.